Perkenalkan, saya Witri Miranda Gultom dengan NIM 080112424294290664. Video ini untuk memenuhi tugas algoritma dan pemrograman. Di sini untuk soal nomor 11. Untuk soalnya membuat program menghitung banyaknya data tertinggi dan terendah dari suatu deretan data. Nah, untuk deskripsi programnya, pertama mulai, lalu pesan tempat di memori untuk variabel n, i, variabel n max, n min, ini nilai max, nilai min, lalu ini frekuensi max, frekuensi kemunculan nilai maksimumnya, dan f min, frekuensi kemunculan nilai minimumnya dengan tipe data integer. Nah, di sini inputkan nilai n, kemudian pesan tempat di memori untuk variabel data dengan array. Di sini menggunakan array yang dapat menyimpan sebanyak n nilai bilangan. Lalu masuk ke perulangan untuk i sama dengan 0 sampai n dikurang 1. Selama kondisi terpenuhi, maka lakukan input data dengan indeks i. Nah, jika sudah tidak terpenuhi, maka keluar perulangan. Di sini inisialisasikan variabel nmax dan nmin diisi dengan data indeks 0. Lalu masuk lagi ke perulangan untuk i sama dengan 1 sampai n dikurang 1. Selama kondisi terpenuhi, maka lakukan statement yang ada di dalam perulangan ini. Nah, jika data dengan indeks i lebih dari nilai max dan maka nilai max ini diisi dengan data indeks i. Lalu jika data indeks i kurang dari nilai minimum, maka nilai minimum diisi dengan data i. Nah, di sini menggunakan if dan if, bukan if dan else if. Nah, di sini lakukan perulangan ini sampai perulangannya tidak terpenuhi. Nah, jika sudah tidak terpenuhi, maka keluar dari perulangan. Kemudian inisialisasikan nilai maksimum dan nilai minimum diisi dengan nilai 0 sebagai nilai awal. Lalu masuk lagi ke perulangan untuk i sama dengan 0 sampai n dikurang 1. Selama kondisi terpenuhi, maka lakukan statement yang ada dalam perulangan. Jika data dengan indeks i sama dengan nilai maksimum, maka frekuensi maksimum plus plus. Lalu jika data dengan indeks i sama dengan nilai minimum, maka frekuensi minimum plus plus. Lakukan sampai perulangan tidak terpenuhi. Jika sudah tidak terpenuhi, maka keluar dari perulangan. Lalu tampilkan frekuensi maksimum dan frekuensi minimumnya, lalu selesai. Untuk flowchartnya seperti ini. Pertama start, lalu inputkan nilai n, lalu masuk ke perulangan. Jika dia true, maka inputkan data dengan indeks i, lalu i++. Ini akan berulang terus sampai perulangan i tidak terpenuhi, maka dia false. Maka di sini inisialisasikan nmax dan nmin dengan diisi dengan data dengan indeks 0. Masuk lagi ke perulangan. Di sini untuk i sama dengan 1 sampai n dikurang 1. Jika dia true, masuk ke pernyataan if. Akan diperiksa apakah data dengan indeks i lebih dari nilai maksimum. Jika dia true, maka nilai maksimum diisi dengan data i. Kemudian diperiksa lagi apakah data dengan indeks i kurang dari nilai minimum. Jika dia true, nilai minimum diisi dengan data i. Nah, keduanya itu di sini masuk ke i++. Untuk perulangannya sudah tidak terpenuhi atau false, maka dia akan menginisialisasikan frekuensi maksimum dan frekuensi minimum diisi dengan 0 sebagai nilai awalnya, lalu masuk ke perulangan. Untuk i sama dengan 1 sampai n dikurang 1, jika dia true, dia akan memeriksa apakah data i sama dengan n max. Nah, kemudian jika pernyataan kondisi ini benar, maka dia akan frekuensi maksimum plus plus. Lalu diperiksa lagi apakah data i sama dengan nilai minimum. Jika dia true, maka frekuensi maksimal plus plus. Nah, di sini akan masuk ke i++. Lalu melakukan statement ini lagi sampai perulangan i tidak terpenuhi, maka dia false. Lalu akan dicetak frekuensi maksimum dan frekuensi minimum, lalu n. Untuk pseudocode-nya seperti ini. Pertama, mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer, lalu untuk array-nya ini dengan menyimpan sebanyak n bilangan, tipenya juga integer. Lalu read n untuk menginputkan nilai n masuk ke perulangan. Nah, kemudian ini untuk perulangan kedua. Lalu ini untuk memeriksa apakah data dengan indeks i lebih besar
dengan nilai maksimum. Ini apakah lebih kecil dengan nilai minimum. Kemudian masuk lagi ke perulangan. Untuk menampilkan frekuensi maksimal dan frekuensi minimal atau minimum. Lalu akan ditampilkan frekuensi maksimum dan frekuensi minimum, lalu N. Nah, untuk programnya ini untuk file headernya, lalu username paste std, kemudian sebagai fungsi utamanya ini main, lalu untuk mendeklarasikan variabel ni, nmax, nmin, frekuensi maksimum dan frekuensi minimum. Nah, di sini akan ditampilkan ke layar pesan masukkan jumlah data, lalu pengguna akan diminta untuk menginputkan nilai n. Lalu di sini mendeklarasikan variabel data dengan array yang menyimpan sebanyak n bilangan. Lalu masuk ke perulangan yang pertama untuk menginput data dengan indeks i. Selanjutnya di sini nilai maksimum dan nilai minimumnya itu diisi dengan data dengan indeks 0. Lalu masuk lagi ke perulangan. Dalam perulangan ini akan diperiksa kondisi apakah data dengan indeks i lebih dari nilai maksimum. Jika ya, maka dia akan melakukan operasi nilai maksimum diisi dengan data dengan indeks i. Kemudian diperiksa lagi apakah data dengan indeks i kurang dari nilai minimum. Jika ya, maka nilai minimum diisi dengan data dengan indeks i. Lalu diinisialisasikan lagi untuk frekuensi maksimum dan frekuensi minimum diisi dengan 0 untuk nilai awalnya. Lalu masuk ke perulangan lagi. Di sini perulangan ini untuk memeriksa apakah data ini sama dengan nilai maksimum. Jika iya, maka dia frekuensi maksimumnya akan ditambah 1. Kemudian diperiksa lagi apakah data dengan indeks i sama dengan nilai minimum. Jika ya, maka frekuensi minimumnya itu ditambah 1. Lalu masuk lagi ke i++. Nah, sampai perulangan ini tidak terpenuhi, maka dia keluar dari perulangan, lalu menampilkan frekuensi maksimum dan frekuensi minimum. Nah, langsung saja kita run. Misal jumlah datanya kita masukkan 5. Nah, untuk data pertamanya itu 2, data keduanya itu 3, 2, 5, 5. Nah, jadi untuk nilai tertingginya itu yaitu 5 muncul sebanyak 2 kali, dan nilai terendahnya itu 2 dan muncul sebanyak 2 kali. Nah, ini saja untuk penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.